Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Siti Azahra dengan NIM 08011182530001 dari kelas L1. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman, yakni menentukan FPB dan juga KPK. Jadi, di dalam program ini kita harus menggunakan pernyataan perulangan supaya kita bisa mendapatkan nilai terbesar dari FPB itu sendiri. Nah, untuk KPK-nya itu kita dapetin atau kita hitung itu dari nilai A dikali B atau nilai inputan awal kita dikali dengan inputan yang kedua, kemudian kita bagi dengan FPB tersebut. Oke, mungkin kita akan mulai saja ya ke algoritma deskriptifnya. Yang pertama adalah kita memulai terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita memesan nih variabel A, kemudian variabel B, kemudian variabel FPB, KPK, dan I yang bertipe integer di memori. Jadi, kenapa kita menggunakan variabel FPB dan juga KPK ini? Supaya nanti kita bisa melakukan pemrosesan itu berdasarkan dari variabel FPB dan juga KPK. Oke, untuk program C++-nya dulu mungkin kali ya. Tapi ini supaya kita bisa lebih eh, tergambar gitu bagaimana prosesnya untuk ke C++-nya. Jadi yang keempat itu adalah kita meminta input dari keyboard lalu simpan di variabel A. Variabel A ini alias bilangan yang pertama untuk kita inputkan untuk mendapatkan FPB-nya. Setelah itu, yang kelima adalah menampilkan ke layar teks, yakni bilangan underscore 2. Jadi minta input dari keyboard lalu simpan ke variabel B. Jadi untuk variabel A itu adalah bilangan yang pertama dan variabel B itu adalah bilangan yang kedua kita inputkan. Setelah itu, lakukan perulangan untuk mencari nilai FPB dengan ketentuannya itu, inisialisasikan variabel I dengan nilai A. Jadi variabel I itu adalah tempat yang kita inisialisasikan dengan nilai A. Kemudian tentukan kondisi perulangannya itu I itu lebih besar atau sama dengan nol. Nah, setiap perulangan, nilai I itu dikurang dengan satu atau I min-min, supaya kita mendapatkan nih nilai yang terbesar, faktor persekutuan terbesar dari FPB tersebut, dari dua bilangan. Nah, pada setiap perulangan, lakukan pengecekan kondisi. Periksa apakah A mod I itu sama dengan nol dan B mod I sama dengan nol. Nah, ketika ini kan ada kondisi di mana dua-duanya harus terpenuhi ya, karena ada kondisi dan atau konjungsi ini. Nah, jika salah satunya tidak terpenuhi dan salah satunya terpenuhi, maka kondisi tersebut tidak akan dapat berjalan. Karena yang satu salah dan yang satu benar, digabungkan tidak akan bisa menyatu alias pernyataannya salah dan pernyataannya tidak bisa dijalankan. Karena ini dan ya, dua-duanya itu harus benar. Jika dua-duanya ada salah satu yang salah, maka ya pernyataannya tidak bisa berjalan. Oke, lanjut ke kondisi yang kesembilan ini. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka simpan nilai I ke dalam variabel FPB ini. Kemudian hentikan perulangan menggunakan perintah break. Jadi ketika FPB-nya sudah kita dapatkan alias angka yang menjadi pembagi antara A dan yang juga B itu sudah ketemu, maka program itu akan dihentikan karena FPB-nya itu sudah ditemukan gitu bahasanya. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang ke-10 adalah setelah FPB-nya diperoleh, hitunglah nilai KPK dengan rumus A dikali B, kemudian bagi dengan FPB. Jadi, ketika kita mendapatkan FPB, langsung saja untuk mencari KPK. Ini rumusnya. Setelah itu, tampilkan ke layar hasil FPB dengan teks FPB ini yang diikuti dengan nilai FPB tersebut. Kemudian tampilkan ke layar hasil KPK dengan teks KPK yang diikuti nilai KPK. Dan program pun selesai. Kita lanjut ya, mungkin untuk lebih gambaran yang lebih jelas, kita lanjut untuk ke C++-nya. Ntar ini saya share screen dulu. Nah, bentar, bentar, bentar. Aduh. Oke, untuk yang pertama itu adalah kita harus menuliskan terlebih dahulu struktur umum dari C++ ini.
Jadi untuk struktur umum yang pertama itu adalah include IOStream. Jadi fungsinya ini untuk memasukkan library dari IOStream ke program. Jadi library ini tuh berisi alat input dan juga output kayak in dan juga out. Kalau in itu buat input dan out itu buat output ke layarnya. Jadi misalnya nggak ada misalnya nggak ada include IOStream ini, in dan out itu bakal error karena C++ tuh nggak tahu apa itu in dan juga out. Nah, nggak tahu apa itu in dan out dari kalau nggak ada si include IOStream ini. Nah, setelah itu kita memasukkan using namespace std supaya nggak perlu lagi tuh kita untuk nulis std berulang-ulang. Jadi kayak nama out itu lengkapnya itu std out dan juga std in. Jadi kan nggak perlu lagi tuh nulis std di depan out maupun in-nya. Cukup kita menuliskan program using namespace std saja. Setelah itu ada in main tanda buka kurung itu adalah fungsi utama dari program C++. Jadi program ini tuh selalu mulai dijalanin dari main buka kurung itu dan kalau in itu fungsinya itu mengembalikan nilai bilangan bulat. Jadi in itu artinya fungsinya mengembalikan nilai bilangan bulat dan biasanya itu di akhir program ya ada return 0. Nah, oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan di struktur umumnya. Kita lanjut, Pak. Lanjut aja ke deklarasi variabel. Untuk mendeklarasikan variabel, itu kita mendeklarasikan variabel A alias bilangan pertama yang mau kita masukkan, kemudian B alias bilangan kedua yang ingin kita masukkan, kemudian FPB yakni nilai yang mau kita hitung berdasarkan maksudnya FPB dulu, baru nanti kita bisa menghitung KPK menggunakan si FPB ini. Setelah itu kita masukkanlah variabel KPK dan I untuk inisialisasi sebagai A dan juga B. Oke, untuk out bilangan yang pertama, jadi program akan menampilkan teks bahwa kita itu akan menginput bilangan yang pertama eh, untuk kita masukkan bilangan yang pertama alias program membacanya itu adalah bilangan A. Setelah itu masuk saja ke out bilangan yang kedua, yaitu alias program akan menampilkan teks, masukkanlah bilangan yang kedua ini supaya kita bisa memasukkan bilangan yang kedua untuk menemukan FPB dari dua bilangan. Setelah itu kita masukkan dan program akan membacanya sebagai B. Setelah itu kita masuk nih ke perulangan. Di perulangan ini ada programnya. Misal, bentar, saya share screen dulu. Nah, di logika perulangan FPB ini, untuk I sama dengan A, kita inisialisasi. Jadi ini tuh adalah, bentuk umumnya itu adalah inisialisasi. Kemudian I lebih besar dari 0 itu, bentar, salah nggak sih? Untuk I lebih besar dari sama dengan 0 ini merupakan kondisi dan I min itu merupakan perulangan atau perubahan nilainya. Nah, di sini bisa in min dan juga I plus plus, tapi karena kita menggunakan I min alias kita mencari FPB atau bilangan persekutuan yang terbesar, kita harus carinya dulu itu dengan I min ini karena misalnya I++ itu programnya mau dari kecil dulu ke terbesar, jadi kayak agak ribet. Tapi kalau pakai imin itu kita menggunakan yang terbesar dulu, dan setelah itu langsung dapatlah hasil yang terbesar itu daripada yang terkecil gitu maksudnya. Jadi kalau I++ itu kita kayak nyari yang kecil dulu baru ke terbesar. Tapi kalau pakai imin dia langsung. Nah, ini untuk diketahuinya itu, misal nih, aku masukin A itu adalah 12 dan B itu adalah 8. Untuk pengerjaan di logikanya itu, kita misalin I itu sama dengan 12 kan. Jadi inisialisasi I itu sama dengan 12. Kemudian masuk nih ke kondisi yang kedua, yaitu I itu apakah lebih besar dari 0? Iya kan? Ntar ini harusnya di... Nih, I itu lebih besar dari 0. Iya kan? Benar. Berarti dia masuk nih ke if. If yang di program C++ tadi. Coba saya share screen untuk supaya mudah. Nih, ini harusnya sama dengannya kurang berarti. Untuk
A sama dengan 12 dan B sama dengan 8. Yang pertama adalah kita inisialisasikan dulu kalau I itu kan sama dengan A tadi. Berarti kita masukkan nih, I itu memesan yang A. Berarti I itu kita pesan dengan 12. Selanjutnya, kita masuk ke kondisi untuk menentukan kondisi bahwa I itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Iya enggak? Kalau iya, berarti kita masuk nih ke kondisi yang if ini kan. Intinya, for ini perulangannya itu adalah kita inisialisasikan terlebih dahulu. Setelah itu kita mengecek kondisi apakah dia itu memenuhi syarat. Nah, setelah dia memenuhi syarat, kita masuk untuk ke if ini. If di sini setelah dia terpenuhi semua, akan melanjutkan ke perulangan imin-min ini. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini, ialah jika I-nya itu memenuhi ya, atau sama dengan 0, 12, 12 itu kan lebih besar atau sama dengan 0, iya kan? Berarti kalau iya, dia ngecek nih langsung 12, sisa hasil bagi 12 dengan 12 itu sama dengan 0. Dan ini terpenuhi kan? Dan yang B-nya itu adalah 8. Sisa hasil bagi 8 dengan 12 itu kan nggak sama dengan 0 ya. Berarti if yang pertama itu tidak terpenuhi alias program akan melanjutkan untuk melakukan suatu perulangan. Jika ini sudah terpenuhi ya berarti dia akan menampilkan hasil FPB dan program itu akan break atau berhenti karena telah mendapatkan FPB-nya. Nah, ini kan belum dapat ya, alias yang tadi terpenuhi, yang ini tidak terpenuhi alias tidak bisa melakukan untuk melanjutkan mendapatkan FPB. Berarti kita harus mengulang lagi angka supaya kita tuh bisa mendapatkan hasil pembagi antara 12 dan 8 ini habis dibagi 0 gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Di sini tidak terpenuhi berarti ya kan? Tidak terpenuhi. Ini tidak terpenuhi, sedangkan ini tadi terpenuhi. Tapi gara-gara ini terpenuhi dan ini tidak terpenuhi, maka program tidak bisa mendapatkan FPB. Kita harus mengulang lagi, mengecek lagi nih. Kita melakukan di perulangan I-min ini. I-min ini alias I dikurang 1. Jadi 12 ini dikurang 1, hasilnya itu 11. Nah, kita lanjut lagi untuk mengecek kondisi lagi jika kita inisialisasi I sekarang itu adalah 11. Jika I sekarang itu 12, kita lanjut nih untuk mengecek kondisi apakah I itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Benar kan? 11 itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi programnya kondisinya sudah terpenuhi alias kita bisa masuk untuk ke if ini. Nah, di kondisi ini A. A-nya itu eh, sisa hasil bagi A dengan I itu menghasilkan 0. A tadi kan 12 ya, 12. Sisa hasil bagi 12 dengan 11 itu kan tidak 0 ya, tidak menghasilkan bilangan 0. Nah, jika pernyataan yang pertama saja tidak terpenuhi, apalagi pernyataan yang kedua gitu kan. Jika yang pertama salah, ya tidak bisa melanjutkan gitu. Salah dan benar tetap salah. Jika salah dan salah juga salah gitu. Jadi program ini tuh harus benar semua gitu guys. Nah, setelah itu, jika ininya saja tidak terpenuhi, ya berarti kita tidak bisa mendapatkan FPB kan, alias kita harus mengulangi angka lagi, mengulangi I lagi, supaya kita tuh mendapatkan pembagi antara 12 dan juga 8. Lanjut lagi, berarti I yang sekarang itu adalah 10, karena I dikurang 1. 11 dikurang 1, hasilnya 10. Oke, kita lanjut. Untuk yang sekarang itu adalah 10. Kita cek apakah I itu lebih besar dari sama dengan 0. Iya, jika iya, kita masuk ke kondisi ini. Nah, di kondisi ini, kita cek lagi em, sisa hasil bagi 12 dengan 10 itu apakah 0? Enggak kan? Berarti ya udah program nggak bisa lanjut untuk mencari FPB. Berarti kita harus melakukan perulangan lagi, melakukan I-min lagi supaya pembagi antara 12 dan 8 itu bisa menghasilkan 0. Nah, kita melakukan I-min, yang didapat itu hasilnya 9. Nah, berarti I yang sekarang itu adalah 9. Jadi ini tuh per langkah ya, per iterasi harus benar-benar kita jabarin supaya kita tidak terlalu bingung gimana program itu berjalan. Jadi I-min ini dapatlah hasilnya itu adalah 9. Jadi I yang sekarang itu adalah I 9. Kita cek nih apakah 9 itu lebih besar atau sama dengan 0. Iya kan?
Kalau iya, kita masuk nih ke kondisi yang A mod I sama dengan nol dan B mod I sama dengan nol. A itu kan 12, I itu kan 9. 12 itu sisa hasil bagi dengan 9-nya 0. Enggak kan? Ya udah, berarti ini juga enggak bisa untuk kita dapetin FPB. Alias kita harus mengulang lagi I min min itu supaya kita mendapatkan hasil pembagi antara 12 dan juga 8. Oke, berarti I min minnya itu sekarang adalah 8 ya. I dikurang 1, 9 dikurang 1, hasilnya 8. Nah, setelah kita mendapatkan I yang sekarang, kita cek lagi nih. I itu 8 itu apakah lebih besar dari sama dengan 0 atau sama dengan 0? Iya kan? Kalau iya, kita cek nih lagi di kondisi sini. Intinya dia itu kita menginisialisasi A, kemudian dicek I itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian jika iya, masuk ke kondisi. Jika kondisi ini memenuhi, berarti dapat FPB dan program berakhir. Jika tidak, gimana? Berarti setelah ininya salah, ya berarti program akan mengulang lagi ke imin-min ini. Gitu. Jadi programnya akan mengulang terus sampai mendapatkan bilangan yang dibagi antara 12 dan 8 itu menghasilkan 0. Oke. Kita selanjutnya akan mengecek kondisi di I yang sekarang bahwa tadi 12 mod 8 itu tidak menghasilkan 0, ya berarti kita ngecek lagi I min-minnya alias 8 dikurang dengan 1 itu hasilnya 7. Berarti I yang sekarang kita punya adalah 7. Dicek lagi nih kondisinya. Apakah I itu lebih besar dari sama dengan 0? Iya kan? Jika iya, kita masuk ke kondisi if A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0. 12 mod 7 itu tidak sama dengan 0, ya berarti programnya salah gitu. Karena pernyataan yang pertama aja salah, ya yang keduanya nggak bisa dijalanin. Kita lanjut lagi untuk mencari nilai I dengan cara mengurangi dengan 1 alias I min min tersebut. I yang kita punya sekarang adalah 6. 6 itu lebih besar kan dari sama 6 itu lebih besar atau sama dengan 0 kan? Kita masuk nih ke kondisi. Di kondisi ini kita cek lagi apakah sisa hasil bagi 12 dengan 6 itu menghasilkan 0. Iya kan? Jika iya, kita cek lagi di kondisi yang kedua. Iya, iya dan yang kondisi kedua adalah 8. Sisa hasil bagi 8 dengan 6 itu adalah 0. Tidak kan? Ya berarti programnya mengulang lagi terus karena yang apa statement yang pertama, pernyataan yang pertama terpenuhi sedangkan yang keduanya tidak terpenuhi, ya berarti tidak bisa terpenuhi karena sama-sama em, karena yang ini dan harus terpenuhi semuanya. Nah, bentar. Setelah itu kita masuk lagi ya untuk mencetak apakah I itu kita mencetak untuk I yang selanjutnya. Karena tadi sudah didapatkan I itu 6, sekarang berarti I min-minnya itu adalah 5. Karena 6 dikurang dengan 1, hasilnya adalah 5. I yang sekarang kita punya adalah 5 berarti ya. I yang sekarang adalah 5. Maka dari itu, kita cek lagi apakah I itu lebih besar atau sama dengan 0. Jika iya, kita masuk ke kondisi mod I berarti 12, mod 5 itu tidak sama dengan 0 kan? Ya udah, berarti kondisi yang ini aja nggak terpenuhi, apalagi yang kondisi yang kedua. Oke, setelah itu masuk lagi ke I min min jika pernyataan yang ini tidak terpenuhi. Masuklah ke I min min, I yang kita punya sebelumnya adalah 5 ini. Dan masuk ke I min min berarti 5 dikurang dengan 1, hasilnya adalah 4. Sekarang I yang kita punya adalah 4. 4 ini lebih besar atau sama dengan 0 kan? Yaudah, berarti kalau iya, kita masuk ke kondisi if. Bahaya aku ngecas HP. Kita cek kondisi if yang pertama adalah 12 mod 4. 12 mod 4 bisa kan? Ya ini hasilnya 0. Oke, kita cek lagi nih. Yang kedua, 8. 8 mod 8 mod 4 tadi hasilnya 0 kan? Ya udah berarti em, pernyataan yang ini untuk I sama dengan 4 itu memenuhi semuanya. Dan yang telah kita dapatkan berarti itu FPB kan? FPB yang I ini. Berarti FPB-nya itu adalah 4 dan program sudah menemukan FPB, program pun akan mengakhirinya. Gitu. Jadi, setelah kita dapatkan em, I sama dengan I 4 tadi, sudah dicek juga I-nya itu adalah lebih besar dari sama dengan 0, dan juga setelah
melakukan pengondisian bahwa 12 mod 4 itu sama dengan nol dan juga em, 8 mod 4 itu sama dengan nol. Nah, jadi ini tuh harus memenuhi semuanya gitu ya. Jadi program bisa mendapatkan hasil FPB tersebut. Kita cetak nih FPB itu sama dengan 4 dan keluar dari perulangan FPB. Nah, mungkin seperti itulah kurang lebih untuk penggambaran di algoritma logika perjalanannya, iterasinya per iterasi gitu. Nah, selanjutnya ini penutupnya kan untuk setelah kita dapetin ya berarti kita mencari nilai KPK yang kita dapetin dari FPB itu. Jadi KPK itu nilai yang pertama kita inputkan tadi alias 12 dan dikali dengan nilai yang kedua kita inputkan tadi alias 8. 12 dikali 8 itu adalah 96. 96 em, dibagi 4 itu adalah 24. Oke. Oke, mungkin coba kita running dulu ya. Hmm, ntar agak nge-lag. Nah, didapatlah FPB-nya itu adalah 4 dan KPK-nya itu adalah 24. Jadi, sudah bisa dikatakan bahwa KPK itu adalah A dikali B juga dibagi FPB. A dikali B berarti 96. 96 dibagi dengan 4, 24. Oke, untuk running dan juga C++-nya kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan masuk ya ke pseudocode-nya. Nah, perjalanan pseudocode ini hampir sama sih dengan pseudocode-pseudocode yang sebelumnya dan juga ini merupakan tipe yang mirip dengan Pascal. Oke, yang pertama itu adalah kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabel dari A, B, I, FPB, dan KPK yang bertipenya itu adalah integer. Kemudian kita memulai dan setelah itu program akan menampilkan teks untuk kita memasukkan bilangan yang pertama. Jadi memerintahkan kita untuk memasukkan bilangan yang pertama ini. Dan setelah kita memasukkan inputannya, program akan membaca inputan dari bilangan yang telah kita masukkan tadi alias A. Jadi ini em, variabelnya sudah kita tulis di sini ya sebagai A. Jadi program bisa membaca, oh ternyata ini variabel yang ingin dibaca gitu. Nah, setelah bilangan yang pertama, program juga akan memerintahkan untuk memasukkan bilangan yang kedua tadi kan. Untuk bilangan yang kedua ini kita deklarasikan dengan nilai B, variabel B. Setelah kita memasukkan nilai A dan juga nilai B, kita akan melakukan perulangannya. Nah, di perulangan ini for I memesan A kemudian turun ke 1. Jadi itu kita inisialisasikan dengan A, kemudian down to 1 artinya turun ke 1 gitu kan. Kemudian kita mulai if jika kita mulai jika program ini memenuhi, maka kita akan mulai untuk menganalisis kondisinya. Nah, di kondisi ini A mod I artinya nilai sisa hasil bagi nilai yang sudah kita masukkan tadi dibagi dengan I itu akan menghasilkan nilai 0 dan juga harus B mod I itu sama dengan 0. Dan kemudian mulai lagi untuk mencetak FPB itu hasil dari I tersebut. Oke, jadi ketika hasil dari A mod I sama dengan 0 itu terpenuhi, sedangkan B mod I sama dengan 0 itu tidak terpenuhi alias tidak 0, maka programnya akan terus mengulang hingga mendapatkan nilai yang bisa membagi antara 12 dan juga 8 tadi. Artinya, setiap programnya itu memiliki satu pernyataan salah, maka akan terus mengulang hingga bisa mendapatkan faktor persekutuan terbesarnya. Setelah ini benar semua, kita mendapatkan hasil dari FPB itu yang diinisialisasikan dengan I tadi. Kemudian program akan berhenti dan berhenti mulai dari yang begin yang ini tadi. Kemudian N untuk begin yang paling awal. Kemudian setelah kita mendapatkan FPB, kita menghitung KPK-nya yang didapatkan juga dari nilai FPB ini. Div itu artinya bagi. Kemudian di sini adalah KPK-nya itu untuk mencari KPK maksudnya A dikalikan dengan B kemudian dibagi dengan FPB. Kemudian tulislah write len kemudian FPB titik 2 kok
tanda petik satu, kemudian koma FPB. Artinya ini tuh diikuti dengan nilai FPB yang sudah kita dapat tadi. Kemudian nilai KPK-nya juga ditulis program menulis KPK yang diikuti dengan hasil proses KPK yang sudah dihitung tadi. Dan program pun berakhir gitu. Nah, ini adalah pseudocode-nya. Setelah itu kita akan masuk ke program C++ alias codingan yang sudah kita buat tadi ya. Oke, nih untuk yang pertama ini tadi sudah dijelasin bahwa bentar. Oke, jadi include IOStream, kemudian using namespace std dan in main jangan lupa untuk kita taruh karena ini merupakan bentuk umum dari C++-nya. Nah, ini adalah program C++ yang sudah kita coding tadi. Ini adalah penjelasan programnya. Jadi, yang pertama itu adalah include IOStream. Fungsinya untuk memasukkan library IOStream supaya program itu bisa menggunakan cin dan juga cout. Yang kedua adalah using namespace std supaya kita nggak perlu lagi tuh nulis std titik dua cout dan juga std cin. Cukup hanya cout dan juga cin aja. Kemudian in main. Fungsinya itu untuk jadi ini fungsi utama program. Program C++ selalu mulai jalannya dari sini. Setelah itu tanda kurung kurawal buka untuk membuka blok statement dari fungsi main. Kemudian masuk ke variabel A, BFPB, KPK, dan I yang bertipe integer. A dan B untuk menyimpan dua bilangan. FPB itu menyimpan hasil FPB, KPK menyimpan hasil KPK. I adalah variabel bantu untuk perulangannya. Itu inisialisasikan tadi dengan nilai A dan juga B. Kemudian ini adalah cout ya. Nah, jadi si out ini, si out kemudian kurung siku dua kali, kemudian bilangan underscore satu, yang menampilkan teks agar user tahu harus memasukkan bilangan yang pertama. Kemudian setelah kita memasukkan bilangan yang pertama, si in A ini artinya menyimpan input user ke variabel A, artinya nilainya itu disimpan oleh program, nilai yang telah kita inputkan tadi. Kemudian si out bilangan 2 yakni menampilkan teks untuk bilangan yang kedua. Kemudian program akan menyimpan input user ke variabel B dengan si ini. Oke, kemudian masuk ke for atau perulangan. Kita masuk dulu untuk bentuk umumnya ya, yaitu ada inisialisasi, kemudian di sini ada kondisi, dan kemudian di sini ada perubahan nilai. Nah, untuk perubahan nilai ini, jika nilainya belum sama sekali untuk ketemu gitu, atau masih terus untuk diulang karena memenuhi pernyataan kondisinya. Untuk I sama dengan A, jadi ini diinisialisasikan I sama dengan A. I itu lebih besar dari sama dengan nol. Itu artinya adalah perulangan dimulai dari A, lalu mundur karena FPB adalah pembagi terbesar, jadi kita akan cek dari angka yang paling besar terlebih dahulu. Oke, nah setelah itu, nah inilah yang kata aku tadi, jika kita menggunakan imin-min, FPB itu akan mengecek dari angka yang paling terbesar dulu. Jika menggunakan i++ berarti kan nambah, artinya menambah, artinya program itu akan memulai dari yang terkecil dulu. Maka dari itu akan sangat sulit sekali untuk kita mendapatkan hasilnya. Oke, untuk yang ke-11 itu adalah membuka blok perulangan for. Nah, ini adalah tanda kurung kurawal tanda kurung kurawal untuk membuka blok perulangan for. Kemudian masuk ke kondisi A mod I sama dengan nol dan B mod I sama dengan nol yang harus memenuhi keduanya. Nah, I ini habis dibagi dengan A dan I juga habis membagi B. Jika iya, berarti I adalah pembagi bersama alias FPB-nya. Kemudian ini adalah membuka blok if juga. Yang ke-14 adalah mendapatkan FPB yang diinisialisasikan dengan I yang pertama tadi, menyimpan nilai I sebagai FPB. Kemudian break, yakni menghentikan perulangan karena FPB terbesar sudah ketemu. Kemudian 16 menutup blok if, 17 adalah menutup blok perulangan for, kemudian yang 18 adalah KPK yang didapatkan dari A dikali B, kemudian dibagi dengan FPB, atau rumus untuk mencari KPK, di mana nilai FPB sudah ditemukan. Kemudian yang ke-19 adalah cout FPB atau program menuliskan teks FPB ini ke layar yang diikuti dengan hasil FPB. Kemudian endline ini supaya programnya itu bisa meng-enter satu spasi, tidak dalam satu baris yang sama. Artinya yakni menampilkan hasil FPB ke layar.
Yang ke-20 adalah see out KPK. Jadi program akan menuliskan teks KPK ini yang diikuti dengan hasil KPK yang sudah kita proseskan tadi, yang ya ini menampilkan hasil KPK. Kemudian ini adalah menutup blok main program setelah dijalankan. Jadi ini menutup blok keseluruhan program. Nah, itu kurang lebih untuk penjelasan per programnya. Setelah itu kita akan masuk ke flowchart. Nah, di flowchart ini sama seperti flowchart yang lain-lain juga. Untuk yang pertama adalah kita memulai dulu menggunakan simbol terminator atau bentuk oval yang ditulis dengan mulai atau start atau begin juga boleh. Setelah itu untuk diagram alirnya itu bergerak ke sini, artinya kita memulai melanjutkan untuk memasukkan suatu variabel A dan juga variabel B untuk kita membuat FPB antara nilai A dan juga nilai B, 12 dan 8 tadi. Nah, setelah itu di tanda perulangan ini adalah eh, simbol perulangan ya. Simbol perulangan ini ditulis I sama dengan A down to 1. Artinya inisialisasikan I sama dengan A atau nilai A tadi diinisialisasikan dengan I turun ke 1 gitu. Kemudian jika iya, berarti kita harus melakukan kondisi nih. Di kondisi ini harus benar-benar dua-duanya terpenuhi. Oke, jika tidak ya berarti dia akan melanjutkan lagi ke perulangan ini I-1 gitu. I-1 supaya mendapatkan hasil pembagi antara 12 dan juga 8. Nah, jika kondisi ini benar-benar dua-duanya terpenuhi, benar kan berarti sudah dapat nih FPB-nya itu adalah I. Dan program akan mengecek lagi dan program akan berjalan untuk mengecek KPK. Di KPK ini menggunakan rumus A dikali B, kemudian dibagi dengan FPB, dan didapatkanlah hasil dari KPK. KPK dan FPB gitu. Ini KPK dulu harusnya ya. KPK FPB. Dan program pun akan selesai karena sudah selesai ya tujuan kita untuk mencari FPB dan juga KPK. Nah, jika yang pertama ini salah ya berarti tidak tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan nilai FPB dan juga nilai KPK. Oke. Nah, ini adalah kurang lebih seperti ini program yang sudah saya kerjakan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada kesalahan dari kata atau perbuatan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.